Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Selamat pagi anak-anak. Hari ini dengan Ibu Tri Mulyani SPD dari SD Negeri Larangan 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita belajar mengenai pembelajaran tematik kelas 2, tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak, kita masuk di pembelajaran 1. Kita belajar tentang yang pertama, panjang dan pendek bunyi pada lagu Aku Cinta Lingkungan. Yang kedua, membaca dan menyebutkan isi bacaan yang berjudul Rumah yang Sehat. Yang ketiga, menemukan kosakata dan maknanya. Yang keempat, menulis cerita tentang lingkungan sehat di rumah. Yang kelima, menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat. Yang ketiga, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat. Yang keempat, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat menggunakan ejaan yang tepat. Yang kelima, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun datar secara benar. Anak-anak, sebelum bernyanyi, kita pelajari dulu berikut ini. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1 dibunyikan 1 ketukan. Nada 1 di atasnya ada garis. Masing-masing nada 1 atau do dibunyikan setengah ketukan. Nada titik 4 dibunyikan 2 ketukan. Nada 1 titik 0 di atasnya ada garis. Nada 1 atau do dibunyikan 1,5 ketukan. Angka 0 merupakan tanda istirahat. Nada titik 0 di atasnya ada garis. Angka 0 di atasnya ada garis dibunyikan setengah ketukan. Nada titik 3 di atasnya garis
dibunyikan selama setengah ketukan. Rangkaian nada berjalan menurut birama. Perhatikan contoh berikut. Melodi berikut berbirama 2/4. Birama 2/4 berarti setiap birama ada 2 ketukan. Anak-anak, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu Aku Cinta Lingkungan, ciptaan Uli Hari Rusadi. Anak-anak pintar sekali menyanyinya dengan penuh semangat. Anak-anak, coba kalian perhatikan bacaan yang berjudul Rumah yang Sehat. Mari kita baca bersama-sama ya. Rumah yang sehat. Rumah Alin termasuk rumah yang sehat. Ada ventilasi udara yang berguna untuk pertukaran udara. Tidak ada sampah berserakan di lingkungan rumah Alin. Tempat sampahnya selalu ditutup agar tidak ada lalat yang hinggap. Rumah Alin selalu bersih, indah dan rapi, sehingga nyaman untuk ditinggali. Anak-anak, sekarang guru mau tanya ya. Ada yang tahu isi dari bacaan itu tentang apa ya? Ya, anak pintar. Isi bacaannya adalah Alin memiliki rumah yang sehat karena ada ventilasi udara, tidak ada sampah yang berserakan, dan tempat sampahnya selalu tertutup. Sehingga rumah Alin selalu bersih, indah, dan rapi. Anak-anak, menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, anak-anak, dari bacaan yang sudah dibaca, ada kosakata bersih, rapi, sehat, indah. Ada yang tahu itu semua artinya apa ya? Ya, pintar sekali. Kosakata bersih artinya bebas dari kotoran. Di sini ada gambar rumah. Di sekitar rumahnya tidak ada sampah berserakan. Anak-anak, seperti ini ya contoh nyata dari kosakata bersih. Selanjutnya, kosakata rapi artinya baik, teratur, dan bersih. Di sini ada buku-buku yang ditumpuk dengan rapi di meja belajar. Nah, anak-anak, seperti ini contoh nyata dari kosakata rapi. Kemudian
Kosakata sehat artinya seluruh badan bebas dari sakit. Di sini ada gambar dua anak yang sehat dan kuat, bebas dari penyakit. Nah, anak-anak, contoh nyata seperti ini ya, dari kosakata sehat. Kemudian kosakata indah artinya keadaan enak dipandang. Di sini ada gambar halaman rumah yang bersih, indah. Anak-anak, seperti ini ya, contoh nyata dari kosakata indah. Nah, kalian coba perhatikan gambar ini. Ada sebuah gambar. Di situ ada dua anak yang sedang menyapu, satu lagi sedang memegang plastik. Ada yang tahu gambar ini menceritakan tentang apa ya? Ya benar, anak pintar. Gambar ini menceritakan tentang anak yang rajin membersihkan halaman rumah agar tetap rapi, bersih, dan indah dipandang. Selanjutnya, kita akan mempelajari ruas garis pada bangun datar. Anak-anak, ada yang tahu bentuk bangun datar ini namanya apa? Ya, betul. Anak hebat. Ini namanya bangun segitiga. Setiap tepi bangun datar dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis adalah sisi dari sebuah bangun datar. Gambar segitiga dibatasi oleh 3 ruas garis. Disebut bangun segitiga. Nah, anak-anak, di sini gambar ini disebut bangun segi 4. Bangun segi 4 dibatasi oleh 4 ruas garis, ya. Nah, di sini ada yang tahu gambar ini namanya bangun datar apa dan ada berapa ruas garisnya? Ya, benar, anak pintar. Ini namanya bangun segitiga siku-siku. Bangun segitiga siku-siku dibatasi oleh 3 ruas garis. Nah, anak-anak, ada yang tahu gambar ini namanya bangun datar apa? Dan ada berapa ruas garisnya? Ya, betul, anak hebat. Bangun ini namanya bangun belah ketupat. Bangun belah ketupat dibatasi oleh 4 ruas garis. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 2. Kita belajar tentang yang pertama, sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam keberagaman di rumah. Yang kedua, menceritakan pengalaman tentang kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah. Yang ketiga, membaca dan menulis cerita tentang lingkungan sehat di rumah. Coba kalian perhatikan cerita yang berjudul Rumah Tigor. Rumah Tigor. Rumah Tigor sangat bersih dan indah. Keluarga Tigor selalu menjaga kebersihan. Tiap hari Minggu, keluarga Tigor melakukan bersih-bersih bersama. Ayah merapikan tanaman di halaman rumah. Ibu mengepel lantai, serta Tigor membersihkan kaca jendela dari kotoran dan debu. Kerjasama merupakan
bentuk kebersamaan yang menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, tahukah kalian sikap apa saja yang harus dimiliki agar terwujud rasa persatuan dalam keluarga? Ya, pintar sekali. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud rasa persatuan dalam keluarga. Yang pertama, saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Yang kedua, menghormati dan berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, rukun dengan semua anggota keluarga. Yang keempat, saling menyayangi antar sesama anggota keluarga. Anak-anak, yang berjudul Rumah Tigor menceritakan tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, pintar sekali. Bacaan tersebut berisi tentang kebersamaan keluarga Tigor. Keluarga Tigor selalu bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan keindahan rumah. Kerjasama merupakan bentuk kebersamaan yang menyenangkan. Dengan kerjasama yang dilakukan di keluarga Tigor menunjukkan bahwa keluarga Tigor telah menerapkan sikap persatuan. Coba kalian amati gambar ini. Ada yang tahu informasi apa saja yang disampaikan dari gambar ini? Ya, benar, anak hebat. Gambar ini berisi informasi tentang halaman rumah yang bersih, bebas dari sampah. Di halaman rumah tidak ada sampah yang berserakan. Sampah selalu dibuang pada tempatnya. Tempat sampahnya ada dua, yaitu sampah organik dan tempat sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan rumah. Gambar ini adalah contoh lingkungan rumah yang bersih dan sehat. Nah, anak-anak, kesimpulan materi yang sudah kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, bernyanyi berarti mengeluarkan suara bernada. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Yang kedua, setiap tepi bangun datar dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis adalah sisi dari sebuah bangun datar. Yang ketiga, sikap yang harus dimiliki agar terwujud rasa persatuan dalam keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, menghormati dan berbakti kepada orang tua, rukun dengan sesama anggota keluarga, saling menyayangi antar sesama anggota keluarga. Nah, dari pelajaran tadi kalian harus bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa berolahraga ya. Demikian pelajaran hari ini. Ibu pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.